Baik, Bapak Ibu, Pak Usman. Halo, Pak Usman Ali. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Bagaimana Pak Paulus? Suara saya jelas, Pak Paulus? Suaranya belum dihidupkan, Pak Paulus. Oh ya, jelas Pak. Oh jelas ya, terima kasih Pak Paulus. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Sehat-sehat? Ya, sangat sehat Pak. Oke, ini Pak Usman Ali belum
belum anu lagi, respon lagi, tadi sudah respon. Pak Usman Ali, halo Pak Usman Ali, selamat pagi. Selamat pagi Bu Jamiah. Selamat pagi Bu Jamiah. Ibu Duwita, Bapak Duwita. Sambil menunggu teman-teman dan Pak Ali ini, Pak Usman Ali narasumber sepertinya masih belum siap untuk diklat. Kita tunggu, saya putarkan lagu daerah Bapak Ibu. Atau lagu nasional. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang mengikuti diklat menulis modul pembelajaran yang diselenggarakan oleh Lingkar Pena Indonesia pada tanggal 29 sampai 30 Oktober 2021. Dan pada kesempatan kali ini narasumber kita yaitu Bapak Lalu Usman Ali. Beliau saat ini dosen di Universitas Islam Negeri Mataram dan kemudian saat ini menjabat sebagai sekretaris program studi, dan beliau memang aktif juga menulis buku, dan kemudian juga beliau sebagai founder Balai Belajar, dan kemudian beliau juga aktif untuk diskusi di UIN Mataram untuk para akademisi, yaitu forum dialektika ya Pak ya, forum dialektika ya, forum dialektika. Dan beliau memang juga aktif di media massa dan organisasi ya. Kalau media massa di Warta Lombok di beliaunya saat ini, dan beliau juga sebagai pemerhati pendidikan, karena di Balai Belajar juga beliau berusaha bagaimana menggerakkan masyarakat untuk literasi ya, untuk literasi membaca. Baik Bapak Ibu sudah hadir di kita narasumber Lalu Usman Ali, karena beliau saat ini juga kebetulan untuk hari Jumat ini ada kegiatan yang berbarengan dengan di kampus dan sama-sama tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon nanti meskipun yang hadir belum bisa banyak,
nanti yang teman-teman nanti silahkan nanti yang Bapak Ibu yang mengikuti diklat hari ini nanti menyusul dan nanti kami sampaikan juga kalau ada kekurangan terkait dengan mengikuti, karena juga Bapak Ibu yang mengikuti diklat ini juga punya kesibukan, nanti kami sampaikan untuk materi dan pemutaran video ulangnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Usman Ali sebagai narasumber. Seperti biasa nanti mungkin sekitar 30 menitan ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin waktunya tidak seperti hari biasanya ketika diklat, karena Pak Usman Ali juga agak sibuk hari ini membagi waktunya. Mungkin 30 menit menyampaikan untuk materi dan mungkin 1 atau 2, 3 pertanyaan atau diskusi yang nanti bisa dijawab. Baik, waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada narasumber Pak Lalu Usman Ali MPD. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya? Jelas Pak. Oh, nah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati founder dan direktur dari Lingkar Vena Indonesia, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir selaku peserta sharing and growing lah. Kita sharing terkait tentang penyusunan buku ajar yang dimana ini untuk kepentingan kita bersama. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hikmatnya pada pagi hari ini kita bisa bergabung di sini dalam rangka kita untuk berdiskusi, kita sharing untuk pengembangan kompetensi kita selaku pendidik, baik itu Bapak Ibu selaku guru atau pemerhati pendidikan, ataupun saya juga perlu masukan dari Bapak Ibu guru yang juga kami sebagai pendidik juga sebenarnya. Selawat serta salam tercurahkan ke alam besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajarannya. Bapak Ibu mohon maaf, jadi mungkin kita agak terlambat, ini 14 menit dari waktu yang sudah ditentukan, ya mungkin karena kesibukan Bapak Ibu, dan tapi kita akan maksimalkan pada saat ini. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sebentar, saya menggunakan saya munculkan modulnya dulu. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita akan coba diskusi. Ini dari sebenarnya saya telah maklumkan bahwa ini adalah slide susunan dari rekan saya yang kita diskusikan bersama, sehingga itu sebabnya saya tidak memberikan nama karena ini adalah hasil kolaborasi dan hasil dari pemikiran mereka. Tapi pada dasarnya yang menjadi konsep awal kita adalah bahwa pertama Bapak Ibu, jadi target kita pada 2 hari ini adalah Bapak Ibu mempunyai gambaran terkait tentang buku ajar. Karena kenapa di dalam aturannya bahwa Bapak Ibu ini akan menjadi penambah KUM Bapak Ibu di dalam pengusulan jabatan akademik. Dan kebetulan pada hari ini Bapak Ibu ada 2 kegiatan kami. Jadi di kampus saat ini alhamdulillah kami didatangkan dari Ristek Dikti, Ristek kalau kita, itu Prof. Sutikno yang bagian subdik terkait tentang jabatan dan karir. Tapi dia terkait dosen, dan ini alhamdulillah saat ini sedang dibahas itu selama 2 hari, yaitu hari ini dan besok. Nah, makanya itu yang disampaikan sama founder tadi, ya kita benturan waktu, tapi insya Allah ini adalah bagian yang sangat penting juga untuk kita diskusi bersama. Saya kembali bahwa jadi target kita selama 2 hari ini adalah Bapak Ibu kita punya gambaran terkait tentang buku ajar, dan juga ada desain terkait tentang buku ajar yang akan kita susun sehingga terpenuhi kum-kum. Karena mohon maaf ya, di tempat beberapa lokasi provinsi itu
yang bisa sampai menjadi guru madya, guru utama itu sangat sedikit. Kenapa? Permasalahannya itu di publikasi karya ilmiah. Salah satu bentuknya adalah dalam bentuk buku ajar dan sebagainya. Itu kelemahan di beberapa guru kita di daerah-daerah. Dan ini mungkin panjang akan kita bahas. Dan ini juga akan kita bahas nanti lewat ya WA Group. Namun sebelumnya yang perlu kita bahas adalah sumber belajar ya di penyelenggara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang mendukung terjadinya proses belajar, termasuk sistem pelayanan, bahan pembelajaran, dan lingkungan yang dapat digunakan atau kompetisi yang dicapai. Nah, ini bisa disebut sebagai sumber belajar. Artinya hal-hal yang ada terekam dan bisa memfasilitasi anak didik itu adalah sebuah sumber belajar kita. Sehingga banyak hal yang akan bisa menjadi sumber belajar. Contoh misalkan ada bisa berupa model, ada benda nyata, ada media cetak, ada media audiovisual, ada keadaan alam kita. Kalau kita di orang-orang sains misalkan, karena saya kebetulan orang fisika, jadi bisa menggunakan alam ini sebagai sumber belajar kita, sebagai media belajar kita, prosedur dan sebagainya. Makanya kami ketika diskusi ya mendampingi beberapa guru-guru SD itu, kita membahas, kalau di saya itu ada konsep dasar fisika. Kita bahas terkait pembelajaran IPA di SD. Nah, jadi di situ tergambarkan bahwa media-media yang digunakan oleh Bapak Ibu guru itu banyak, baik dari yang bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Ini bisa menjadi bahan-bahan atau sebagai media belajar kita, sebagai sumber belajar kita. Fungsi sumber belajar apa sih? Fungsi sumber belajar ini untuk memperbaiki kemudahan kepada peserta didik kita, ya, karena di K13 ini kan peserta didik ya, bukan siswa. Peserta didik kita ini di dalam proses KBM tersebut. Jadi ini yang akan bisa untuk memberikan mereka baik dari kuantitas dan kualitas di dalam proses pembelajaran itu. Nah, artinya apa? Bahwa ketika hanya menggunakan satu sumber belajar, maka mungkin saja itu akan ada beberapa karakter siswa yang atau peserta didik yang tidak bisa mencerna secara maksimal. Maka oleh sebab itu mereka harus punya sumber-sumber belajar yang lain. Contoh misalkan ada anak yang memang dia senang atau dia terbiasa dengan hanya mendengarkan, kalau dia pakai audio visual. Tapi ada anak yang memang dia harus pengalaman langsung. Ya berarti dia harus kepada benda-benda nyata dan sebagainya. Nah, kombinasi atau kita bisa mengetahui sumber belajar ini yang bisa sehingga kita bisa memutuskan bahwa kualitas pembelajaran itu bisa kita tingkatkan dan bisa kita perbaiki di dalam proses KBM tersebut. Fungsi belajar juga itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Artinya ini Bapak Ibu, bahwa ketika kita memiliki sebuah sumber belajar seperti yang kami sampaikan tadi, ada benda nyata, ada audio, ada alam, ada sistem prosedur dan sebagainya. Nah, ini tentunya kan akan membuat secara implikasi positifnya adalah dampak positifnya adalah pada produktivitas pembelajaran. Karena kenapa? Karena mereka dihadapkan kepada hal yang real, dari abstrak menjadi hal yang real dalam proses pembelajaran. Lebih memantapkan pembelajaran. Nah, ini tentunya Bapak Ibu, karena kita memberikan atau menggambarkan sumber belajarnya tentunya akan lebih maksimal. Kalau Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ini yang di luar Islam, jadi di dalam konsep pencernaan dalam teori psikologi itu, tapi disampaikan oleh Imam Syafi'i, jadi ketika hanya mendengar saja itu hanya 20% bisa mencerna. Tapi mendengar dan berbicara dia bertambah 40. Mendengar, berbicara, melakukan tambah menjadi 70% dan sebagainya sampai dia menuliskan. Artinya Bapak Ibu ketika memiliki sumber belajar dan fasilitas yang baik, tentunya ini akan memantapkan di dalam proses
KBM atau pembelajaran tersebut kepada peserta didik kita. Karena memang daya intelijensi secara teorinya biasa ya, belum itu, dan ditegaskan nama Imam Syafi'i yang saya sampaikan tadi, ini mempunyai persentase daya ikat dari memori otak dari manusia tersebut. Juga memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Nah, kenapa hal itu? Karena kan semua atau individu itu bisa mengakses ketika kita memberikan suatu gambaran sumber-sumber belajar yang bisa mereka akses. Jadi tidak harus mereka harus menjadi sebuah klasikal, mereka baru bisa tentunya dalam koridor apa yang sudah disepakati dalam batasan-batasan silabus yang Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswa kita atau peserta didik kita. Dan ini juga bisa memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Ya tentunya di sini akan metodologis itu akan diberikan gambaran dan memungkinkan belajar secara seketika dan memungkinkan pembelajaran yang lebih luas. Artinya secara komprehensif ya, karena dari yang kami sampaikan di awal bahwa semakin banyak sumber belajar, tentunya semakin banyak perspektif yang akan mereka dapatkan. Ketika banyak perspektif, tentunya mereka peserta didik kita ini akan mendapatkan pembelajaran yang lebih luas, yang lebih komprehensif. Ya. Menembus batas jam formal, tadi yang sebut saya tadi tidak sebatas klasikal saja, dan mendorong dinamika dan kegiatan belajar mandiri siswa. Dan juga memelihara iklim akademis dalam proses pembelajaran, juga mengatasi keterbatasan guru. Tentunya Bapak Ibu guru, kita kan dibatasi oleh permennya. Ketika SD itu hanya 30 menit, 30 menit satu JP. Masuk ke 35 ya, 35 ya SD. Masuk ke SMP hanya 40 menit satu JP. Masuk ke SMA 45 menit, perguruan tinggi 50 menit. Nah, artinya kita ini secara formal itu dibatasi, ya, dibatasi oleh permen, aturan pembuat kebijakan terkait waktu satu JP-nya. Apalagi sekarang kita sedang proses akan pandemi. Jadi kalau kami yang pada saat ini level 2 ya, level 2 itu ya zona hijau. Itu batas mereka peserta didik atau sekolah kita itu boleh masuk 50%. Kami juga di kampus menerapkan 50%. Misalnya semester 1, semester 3 itu boleh tatap muka, dan juga kalau di SD, SMP, SMA mereka 50% dengan pembatasan penjadwalan. Yang nomor ganjil hari ini, nomor genap sampai segitu, dan dipersempit waktunya. Artinya kan sangat terbatas waktu. Nah, dengan sumber belajar ini kita bisa memaksimalkan dan bisa mengantisipasi dan proaktif terhadap perkembangan dari sebuah proses dalam pembelajaran. Ya, apa sih kegunaannya sumber belajar ini, Bapak Ibu? Jadi kegunaan yang bisa kita identifikasi di dalam sumber belajar ini, kita dapat meningkatkan intensitas minat dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Artinya di sini kan kita ketika memiliki atau menggambarkan sebuah sumber belajar, berarti anak-anak itu ketika mau fokus pada materi pelajaran yang kita sampaikan, mereka sudah punya gambaran di sumber belajar mana yang akan mereka dapat. Kalaupun misalkan Bapak Ibu menggunakan TI misalkan, internet misalkan, Google sebagainya, nah, atau blog misalkan yang kami sedang garap di Balai Belajar itu, pelatihan bagi guru, blog guru pembelajaran kami namakan. Jadi, nah itu bisa menjadi bahan belajar, bisa menjadi sumber belajarnya, karena di dalam blog guru pembelajaran itu kita mengajarkan atau melatih para Bapak Ibu guru merangkum atau memfasilitasi siswa terkait tentang bahan-bahan konsep-konsep yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, dia taruhlah sehingga bisa membuat siswa tidak terlalu banyak mencari di berbagai
sumber yang lain, tapi mereka tersedia di dalam blok grup pembelajaran. Nah, itu contoh yang kami lakukan di blok grup di Bali Belajar. Ini juga dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, mencari makna, dan materi yang mereka pelajari. Saya kembali sampaikan tadi, ketika kita berbicara klasikal, Bapak Ibu, jadi kan kita terbatas oleh waktu, dan tentunya ini juga akan memberikan ruang yang agak sempit kita untuk memperdalam dan memberikan penjelasan atau memfasilitasi anak-anak kita, peserta didik kita untuk maksimal di dalam membahas konsep-konsep yang diperlukannya. Nah, sehingga sumber belajar yang kita bisa sampaikan itu akan menjadi salah satu rujukan untuk memperdalam terkait tentang kekurangan kendala-kendala yang ada ketika setiap klasikal yang kita bentuk. Juga dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Juga ini dapat menghindarkan para siswa dari dampak yang kurang baik dari adanya keterbatasan kemampuan, waktu dan uang, serta kesempatan belajar yang produktif. Nah, artinya secara garis besar, jadi guru ini akan bisa memberikan memfasilitasi ya, karena fungsi guru kan itu paling tidak katanya Santiase itu ada 3 ya. Ada mediator, ada konselor, dan juga fasilitator. Artinya kesempatan atau proses yang dilalui oleh guru ketika proses KBM itu bisa terlaksana dengan menggunakan sumber belajar ini. Ya. Oke, persamaan sumber belajar, sumber daya dengan media pembelajaran. Nah, ini kaitannya di anda pentingnya. Sumber belajar ini jadi kita simpulkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Nah, jadi seperti yang kami sampaikan di depan, yaitu banyak sumber-sumber yang bisa digunakan, baik itu audio dan sebagainya. Dan ini adalah manfaat untuk guru di dalam menyampaikan materi pelajaran. Jadi segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kalau media pembelajaran ini merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih aktif dan produktif. Nah, kalau sumber daya pembelajaran itu berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Nah, jadi ini ini. Oke, jenis-jenis yang bisa digunakan sebagai sumber belajar Bapak Ibu. Undangannya, sumber belajar yang dirancang itu sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Artinya bahwa di learning research by design ini yaitu ini sudah terdesain secara khusus oleh guru atau pendidik untuk yang digunakan belajar kepada peserta didiknya. Ada juga sumber belajar dimanfaatkan, learning research by utilization, yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Nah, ini sifatnya adalah yang sudah ada di lingkungan alam itu bisa digunakan sebagai sumber belajar. Jadi tidak pure seorang pendidik atau guru itu membuat atau membuat sumber belajar itu, tapi memang sudah tersedia dan ini bisa digunakan, tinggal menyesuaikan instruksional yang dibutuhkan si silabus atau di rencana pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Secara umum sumber belajar dapat dikategorikan 6 jenis, yaitu pertama ada pesan, ya, ada pesan. Informasi yang harus disarankan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data.
ada orang, bahan, ada peralatan, dan ada teknik serta lingkungan. Nah, artinya ketika pesan itu berarti ada ide, ada fakta, ada data. Jadi ini akan menjadi sebuah sumber juga. Orang ini berarti orang yang menyampaikan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan. Jadi bisa itu adalah berarti kalau bahasa di dalam sejarah itu dia ini ada saksi misalkan. Saksi dari kejadian itu bisa menjadikan sumber belajar. Saksi sejarah, ada sebagainya. Ada bahannya. Sesuatu yang bisa disebut software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Dan peralatan berarti ini dia membutuhkan sebuah alat untuk diberikan pesan-pesan untuk pembelajaran tersebut. Nah, metode ini proses dan selanjutnya. Ya, ini contoh-contoh sumber belajar. Ya, misalkan untuk pesan ini bisa dirancang bahan-bahan, ada cerita rakyat. Kalau berpikir orang itu ada guru, ada narasumber, ada saksi utama kejadian dan sebagainya. Bahan, ada peralatan dan sebagainya. Peralatan itu ya kalau sekarang, kalau dulu zaman saya ada HP. Kalau sekarang itu sudah ada LCD proyektor lah. Proyektor proyektor ini lagi akan banyak lagi digunakan sebagainya. Teknik ya banyak, ada ceramah, diskusi dan sebagainya. Jadi kalau di apa namanya di bukunya pembelajaran IPA itu disampaikan ada paling tidak sekitar 10 teknik metode di dalam hal ini, termasuk salah satu ceramah, diskusi, observasi dan sebagainya. Lingkungan ya ruang kelas, taman dan sebagainya. Setiap memilih sumber belajar, dia harus Bapak Ibu pikirkan dia ekonomis ya. Artinya ya Bapak Ibu jangan terbebani secara finansial, ya dia terjangkau lah. Artinya ketika kita membuat sumber belajar ya kita mau belajar misalkan terkait tentang, kalau saya misalkan Bapak tekanan hidrostatis ya, masa kita harus melihat pesawat dan sebagainya, tapi bisa menggunakan hal-hal yang lain. Atau kita mau melihat pergerakan planet yang kan tidak perlu sampai kita harus ke tempat yang biayanya mahal, tapi kita bisa buat ilustrasi-ilustrasi. Nah, gitu. Yang kedua, praktis dan sederhana, tidak menggunakan pelayanan sampingan yang sulit dan langka, juga mudah diperoleh, fleksibel dan komponen-komponen sesuai dengan tujuan. Artinya ini yang bisa menjadi salah satu kita memilih sebuah sumber belajar. Ya, jadi dia harus juga sesuai dengan kompetisi-kompetisi yang diinginkan. Jangan sampai berbeda kompetisi yang diberikan dengan sumber belajar yang kita pilih. Ada kerja memilih sumber belajar juga secara tujuannya, ya, berdasarkan tujuan. Ya harus ini memotivasi. Artinya bertujuan membagikan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan-pertanyaan, dan memperjelas masalah dan sebagainya. Artinya sumber belajar itu akan bisa untuk memantik dari peserta didik kita. Dia bisa menstimulasi dari peserta didik kita sehingga mereka aktif di dalam proses KBM tersebut. Dan juga dia itu pengajarannya, berarti mendukung kegiatan KBM. Dan penelitian merupakan bentuk yang dapat diobservasi dan dianalisis dan dicatat secara teliti dan melalui proses ilmiah sehingga bisa juga untuk menarik kesimpulan sebagainya. Dan juga bisa untuk memecahkan masalah dan dipresentasikan dipresentasikan hasil dari yang sudah dilakukan, baik itu alatnya, baik itu metodenya, baik itu strategi penyampaian dari ide, fakta dan sebagainya atau dalam bentuk pesan. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu guru, yaitu strategi merancang sumber belajar. Bapak Ibu yang pertama harus melakukan itu adalah yaitu mengidentifikasi karakteristik dari sumber belajar yang akan digunakan.
Nah, berarti Bapak Ibu ini harus menyesuaikan dengan silabus atau RPP yang Bapak Ibu akan ajarkan ke peserta didik. Jadi harus disesuaikan. Artinya masa di RP Bapak Ibu itu, misalkan nih, kalau dia SD itu dia membahas misalkan terkait tentang pencemaran lingkungan. Tapi Bapak Ibu membawa anak-anak itu ke tempat berbeda, misalkan ke tempat main-main. Padahal yang dibutuhkan itu adalah kita butuh kalau mau bentuk yang observasi langsung kita di sungai, bekas orang apa namanya mandi, nyuci dan sebagainya, tentu kita lihat perkembangan. Atau mau bentuk dalam yang lebih kecil, kita buat larutannya dari air yang sudah tercemar dan sebagainya, baru kita buktikan dengan tumbuhan. Tapi ternyata kita menggunakan mediasi atau sumber belajar yang lain. Nah, ini yang harus pertama mengidentifikasi karakteristik dari sumber belajar yang akan digunakan. Ini harus sesuai dengan kompetensi yang diinginkan oleh apa namanya level kelas kita. Harus kita sesuaikan dengan itu. Makanya harus diidentifikasi dulu karakter dari sumber belajar yang akan digunakan. Sumber belajar yang digunakan sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, artinya tadi juga sama ya, sampaikan bahwa dia harus identifikasi dan setiap rencana pelaksanaan belajar itu kan mempunyai tujuan. Nah, ini harus sesuai. Tidak boleh dia tidak sesuai dengan hal ini. Dan juga harus menyesuaikan kemampuan guru. Artinya kapasitas dan kualitas guru di dalam materi itu juga harus ditambahkan. Tetapi kan hal ini bisa kita minimalisir. Artinya kita yang merencanakan kegiatan, kalau seandainya kita belum maksimal bisa dan sebagainya, kan kita bisa mempersiapkan. Karena memang ini harus tersampaikan misalkan kan metode ini. Nah, berarti tanggung jawab Bapak Ibu guru itu mengasah kompetensinya untuk bisa memahami apa yang akan disampaikan di dalam proses KPM. Makanya apa namanya guru profesional itu syaratnya secara aturan itu berarti dia harus memiliki empat kompetensi. Ada kompetensi pedagoginya, berarti dia kompetensi dalam memahami apa namanya pendidikannya, strategi dan sebagainya. Ada kompetensi sosial, ada kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Nah, ini terkait tentang bagaimana dia memahami apa yang menjadi tanggung jawab atau yang menjadi bidangnya. Tentunya nah di sini terkait tentang kemampuan guru. Nah, disitulah harus diasah memang karena ini menjadi syarat ketika di guru itu dikatakan profesional. Dan juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya ya kalau yang tidak dibutuhkan ya jangan disampaikan. Karena kan level pendidikan kita di Indonesia itu, saya sering menyampaikan bahwa pelevelan pendidikan di Indonesia ini dia menganut ke teorinya belum ya, taksonomi belum. Jadi atau Piase, saya sebut ke Piase, yaitu dari apa namanya pembuat peningkatan teori psikologi ya. Dia akan mengklasifikasi berdasarkan teori psikologinya Piase. Ya, dari 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, 4 sampai 7 tahun, 7 sampai 12 tahun. Jadi ada pelevelan. Itu juga berdampak kepada materi-materi atau konsep yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, Indonesia secara kurikulumnya itu menganut hal itu. Makanya ada SD, ada SMP, ada SMA, ada tinggi. Contoh misalkan Bapak Ibu, SMP dan SMA. SMP itu khusus fisika ya, atau IPA. Itu membahas terkait tentang kelistrikan, membahas hal itu. Di SD juga bahas kelistrikan, tetapi level bahasanya di SD, level bahasanya di SMA, level bahasanya di SMP itu berbeda. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan yang apa namanya dibutuhkan oleh peserta didik atau levelnya sesuai dengan kebutuhan levelnya. Makanya terkait dengan sumber belajar juga harus memang melihat sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik kita. Ya. Model penggunaan sumber belajar ini yaitu guru secara penuh, yaitu guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Ya. Jadi seperti yang sampaikan tadi, seperti yang disampaikan oleh Santiase dalam bukunya, jadi
tugas guru itu kan sebagai fasilitator salah satunya. Sumber-sumber utama, guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Artinya kan kita mempunyai sumber utama juga dalam pembelajaran, dan itu menjadi titik tekan kita harus kalau itu digunakan oleh siswa kita. Ada pelengkap ya, MNQ. Guru harus memposisikan sumber belajar sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Oke, itu yang terkait tentang sumber belajar ya Bapak Ibu. Ya. Terkait tentang penulisan buku ajar, saya masuk ke penulisan buku ajar. Apakah saya lanjut dulu Mas Husen atau kita diskusi? Lanjut waktu seperlunya Pak. Kalau oh iya, oke siap. Nanti tanya jawab atau diskusi sharing-sharing. Oke siap. Oke, yang kedua itu saya ingin ajak Bapak Ibu diskusi terkait tentang penulisan buku ajar. Apa saya ntar yang slide ya? Sebentar Mas. Bisa terlihat ya? Oke. Oke Bapak Ibu, jadi kita lanjut ke apa namanya ke buku ajar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya sedang mau menyesuaikan antara karena ini hasil diskusi dengan beberapa teman-teman LPPM, sehingga sifatnya mungkin ada kebutuhan yang saya sesuaikan dari dosen dengan guru. Mungkin Bapak Ibu ada yang ke guru juga sebagainya. Nah, intinya yang kita inginkan dalam pelatihan ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu menguasai konsep dasar pengembangan buku ajar, dan produknya kita harapkan seperti yang disampaikan sama Mas Husen, kita harapkan dalam pelatihan ini Bapak Ibu itu bisa membuat buku ajar. Nah, cuman saya ingin bertanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, ya ini tidak perlu dijawab lah Bapak Ibu karena kita waktu terkait waktu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita tidak menulis buku ajar ini? Apakah kita karena sibuk? Apakah karena beban kerja terlalu berat? Apakah kita karena tidak bersemangat? Apakah kita tidak percaya diri? Apakah kita tidak tahu cara membuatnya? Ataukah apakah kita tidak mampu membuatnya? Ataukah karena tidak ada insentifnya? Ataukah karena kita referensi kurang? Ataukah kemampuan menulis kita lemah? Atau mungkin belum merasa ada manfaatnya? Atau mungkin juga ada buku ajar membuat mahasiswa atau siswa malas belajar. Nah, ini bisa apa namanya alasan-alasan yang memang sering muncul ketika tidak membuat. Dan yang sering membuat kita untuk bisa membuat buku itu, baik itu buku ajar atau buku yang lainnya, biasa memang yang membuat itu karena tertekan Bapak Ibu ya. Tertekan dalam artian memang tugas kita itu tidak tuntas kalau kita tidak buat ini. Contoh misalkan dosen, guru untuk naik pangkat itu paling tidak harus ada ini. Makanya di dosen itu ada namanya buku ajar, ada namanya buku referensi. Kalau dosen itu dia PAK 2019. Dan ternyata PAK 2019 ini, tadi saya coba dengar pengantar, itu ada review lagi menjadi PAK 2020. Tapi intinya yang sampaikan bahwa ternyata kita harus tertekan dulu baru bisa untuk membuat hal ini. Nah, Bapak Ibu karena sulit mungkin maju ke guru utama guru media, nah sehingga harus tertekan sehingga kita harus buat buku ajar. Atau mungkin karena kita ingin lebih mengefektifkan belajarnya peserta didik kita membuatkan mereka buku ajar. Begitu. Nah, ya, menulis itu harus memang kita niatkan Bapak Ibu ya, bekerja untuk keabadian. Artinya Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama kita, kalau kita ingin terkenal itu harus menulis Bapak Ibu. Menulis itu bekerja untuk keabadian. Kunci keahlian yang ini untuk kita terkenal. Contoh mohon maaf Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu mungkin kenal pernah mendengar nama Hamka. Hamka. Jadi dan juga ada yang sangat populer sampai zaman saya itu Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah, jadi coba kita renungkan mana lebih terkenal sampai saat ini ya. Zainuddin MZ dengan Hamka. Padahal generasi Hamka ini jauh. Ya, kalau Zainuddin MZ saya masih ketemu. Tapi kalau seandainya itu 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ini akan terlihat siapa yang masih dikenal. Kenapa? Apa bedanya? Hamka memang dia seorang orator dan juga seorang penulis. Zainuddin MZ, beliau itu adalah seorang orator, tapi memang mohon maaf, beliau kurang menulis. Kalaupun ada tulisan terkait Zainuddin MZ itu ada tulisan orang, lebih banyak dalam bentuk audio beliau. Nah, artinya ketika yang menjamin itu lebih tahan lama itu ada tulisan. Makanya Hamka itu masih tetap terkenal sampai sekarang dan mungkin 10 tahun akan datang masih dia tetap terkenal. Contoh misalkan orang-orang yang di zaman kekaisaran dulu, kalau yang masih terkenal sampai sekarang karena mereka itu tertulis dan ditulis. Nah, tapi kalau seandainya tidak ditulis dan tertulis, ya mungkin dia akan hilang. Nah, itu sebabnya dikatakan menulis itu adalah pekerjaan untuk keabadian. Jadi orang akan melihat kita itu dan membaca karya-karya kita itu dan itu adalah kita. Makanya kan tak ada gading yang letak. Mohon maaf, gajah mati meninggalkan gadingnya. Kalau kita mau tetap terkena ya manusia mati meninggalkan karyanya. Karyanya bisa dalam bentuk tulisan dan yang lainnya. Nah, makanya sampaikan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, itulah buktinya dan banyak sekali bukti-bukti dari zaman ke zaman. Dia bisa jalan ya Bapak Ibu? Halo? Bisa dia jalan, sering nggak bisa jalan kalau saya slideshow? Ini sudah Pak, sudah. Bisa ya? Ya, sering dia nggak bisa jalan ya kalau saya slideshow itu. Oke, jadi persyaratan penulisan buku ajar itu yaitu penguasaan ilmu, kemampuan bahasa, dan komitmen. Intinya bahwa 3 hal ini baru bisa kita menjadikan bahan-bahan yang kita tersaji itu untuk bisa menjadi sebuah buku. Kalau kita tidak puasa terhadap ilmu kita ya tidak mungkin akan bisa menulis. Tapi kan kalau Bapak Ibu guru sudah bertahun-tahun mengajarkan materi-materi itu tersebut, artinya secara kemampuan penguasaan itu sudah terjamin. Sehingga Bapak Ibu guru ini sudah memiliki komponen satu ya. Syarat satu sudah ada penguasaannya. Kemampuan ya Bapak Ibu kan sebagian besar ini adalah sarjana ya. Dan tentunya sudah terbiasa menulis skripsi, tugas akhir dan sebagainya. Nah, tinggal sekarang komitmen. Kenapa? Bisa karena kita malas, karena belum butuh dan sebagainya. Nah, inilah perkaranya. Makanya ayo bergabung menjadi satu, barulah kita akan bisa menyusun buku ajar tersebut. Ya. Apa sih bedanya bahan ajar dan buku ajar? Bahan ajar segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar dapat berupa bahan tertulis atau tidak tertulis. Atau bahan belajar ini materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dapat tercipta lingkungan dan suasana yang memungkinkan peserta didik untuk belajar. Ya, ini belajar bahan ajar dan lebih kepada bahan ajar ini didefinisikan kepada subat-subat ya biasanya. Nah, sedangkan buku ajar bukan salah satu bentuk dari bahan ajar. Buku ajar adalah buku ilmiah berupa uraian materi pembelajaran yang disusun secara logis, sistematis dan bahasa yang lugas, digunakan oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa dalam pembelajaran. Artinya Bapak Ibu ketika berbicara buku ajar berarti ini terkait tentang batasannya adalah kepada konten yang Bapak Ibu ajarkan. Beda dengan ketika berbicara buku referensi Bapak Ibu guru ya.
adanya buku referensi atau buku bebas ya. Kita ya tidak berhubungan dengan apa yang kita ajarkan. Tapi ketika Bapak Ibu misalkan mengajar matematika kelas 1 ya, berarti buku ajarnya terkait matematika kelas 1. Misal mungkin Bapak Ibu mau mengkaji buku Bapak Ibu dari konsep dia apa berbasis masalah, berarti Bapak Ibu akan modif buku-buku itu dengan memasukkan masalah-masalah, dan itu yang akan dikaji. Atau mungkin Bapak Ibu mau konsep dari basisnya misalkan apa namanya jigsaw misalkan, atau salah satu model atau metode pembelajaran, bisa aja Bapak Ibu menyusun bahan atau buku ajar itu berdasarkan yang diinginkan tersebut. Tapi konteksnya itu adalah tetap pada konteks materi pelajaran yang Bapak Ibu ampu dan niatkan. Kelas 1 ya kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3. Semester 1, semester 1, semester 2, semester 2, dan seterusnya. Oke. Oke, kayaknya tidak perlu. Nah, keuntungan buku ajar itu apa sih, Bapak Ibu? Ini kan untuk promosi dan kenaikan pangkat, mendapatkan insentif dan royalti. Nah, Bapak Ibu kalau seandainya mendapat buku ajar kan ada syaratnya. Kalau tidak salah 20 ya, mendapatkan PUM Bapak Ibu dari buku ajar ini. Nah, sehingga ini bisa melengkapi dari syarat-syarat kenaikan jenjang karir, jenjang fungsional dari Bapak Ibu guru. Juga mendapatkan insentif kalau seandainya Bapak Ibu ini terbitkan dalam bentuk ESBN, ber-ISBN, dan laku kan ada insentif Bapak Ibu guru dan mempunyai royalti. Ya, jadi ketika penjualan kita punya royalti kepada kita selaku penulis. Juga ini untuk eksistensi diri. Nah, seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, ya gajah mati meninggalkan gadingnya. Sehebat-hebat kita kalau seandainya tidak ada punya karya dan tulisan, ya akan dilupakan orang. Ini sebagai eksistensi diri. Ya saya adalah misalkan dosen dan guru fisika, ya saya akan menulis, berarti itu sebagai eksistensi saya selaku dosen atau selaku guru fisika atau guru IPA atau guru bahasa Indonesia dan sebagainya. Berarti saya memberikan gambaran atau menunjukkan diri saya itu apa namanya qualified dan mempunyai kualifikasi terhadap apa yang saya ajarkan itu. Dan ini adalah media ekspresi, ya bisa juga untuk menjadi ekspresi dan branding personal dan institusi. Ya ini branding personal dan institusi ini ya terkait tentang kan boleh sombong ketika untuk yang baik itu katanya ya. Jadi karena memang institusi kita itu perlu untuk ditonjolkan, makanya ya terkenal lah gitu. Contoh misalkan ya Pak Husen menulis banyak tulisannya dan ternyata yang mempublikasikan itu adalah Unikma misalkan atau Lingkar Pena. Nah, jadi beliau ada branding untuk institusi. Dan ini juga adalah penguatan keilmuan. Kenapa? Karena kan pola pikir kita, pikiran kita itu akan tertuang dalam buku ajar tersebut. Dan akan terjadi proses akademik di situ. Orang-orang yang membacanya, kalau dia salah mungkin akan mengkritisi, kalau dia benar dan praktis dan efisien di dalam menggunakan, orang akan memberikan apresiasi dan sebagainya. Ya. Ya. Nah, ini kalau di apa dosen itu begini modelnya ya, tapi tidak perlu lah ya. Ya, khususnya mohon maaf, saya ulang. Khususnya untuk proses pembelajaran itu ada buku ajar, buku modul, diktat, RPS atau silabus ya, tambah kurikulum. Nah, dari sini dia apa namanya dasar untuk menyusun sebuah buku ajar dan modul itu. Dia harus berdasarkan kepada silabus kita yang kita miliki di sekolah. Nah, berbeda dia dengan buku referensi, buku monograf, artikel ilmiah, dia itu berdasarkan hasil penelitian. Itu yang digabungkan menjadi buku referensi. Nah, ini saya sudah tahun ini sudah 2 buku referensi yang saya terbitkan di tahun ini. Insya Allah untuk yang kedua di tahun ini judulnya hakikat sains dalam pembelajaran. Kalau yang pertama inovasi pembelajaran, solusi bagi para pendidik di masa pandemi. Nah, sekarang ini itu hakikat sains pembelajaran, yaitu dari hasil penelitian
saya membuat buku karena harus dari hasil penelitian kalau itu. Nah, kalau yang pertama itu dari hasil beberapa penelitian yang selama pandemi. Nah, itu saya kumpulkan dan jadikan buku referensi dan menyesuaikan dengan aturan formatnya. Nah, kalau buku ajar itu harus kita berawalnya dari silabus kurikulum, kita berawalnya dari RPS kalau orang kuliah, kita harus berawal dari silabus dari sekolah. Karena tidak boleh keluar dari itu ketika kita mau membahas atau membuat buku ajar. Kenapa? Karena itu adalah sebagai sumbernya nanti anak-anak atau peserta didik kita itu untuk belajar. Oke. Ya ada buku ajar ya, ada modul, ada diktat tadi. Buku ajar itu kumnya 20. Modul itu kreditnya 5 ini berdasarkan pak. Ada buku petunjuk praktikum, ini bisa Bapak Ibu dari silabus, ada naskah tutorial dan sebagainya. Nah, saya tidak tampilkan punya saya di sini. Ya ini buku referensi. Oke. Tunjukkan buku ajar, ya. Oke, cara penyusunan. Cara penyusunan atau penulisan buku ajar Bapak Ibu. Berarti harus pertama itu penataan informasi. Dosen atau guru itu harus menyusunnya itu berdasarkan silabus ya, berdasarkan silabus yang dimiliki. Dan selanjutnya information refactoring, pengemasan kembali. Guru atau dosen itu mengemas kembali dari sumber yang telah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi. Yang ketiga itu menulis sendiri. Jadi berdasarkan dari silabus yang ada. Prosedur kompilasi misalkan. Yang pertama, kumpulkan seluruh buku, artikel, jurnal ilmiah, sumber acuan yang lain digunakan dalam mata pelajaran seperti yang tercantum dalam RPS atau dalam silabus Bapak Ibu. Tentukan bagian-bagian buku, artikel, jurnal ilmiah, bagian dari sumber acuan lain yang digunakan di dalam silabus Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Pak Lalu Usman Ali koneksinya terputus. Mohon ditunggu sebentar. Mungkin koneksinya terputus atau bagaimana. Baik, itu tadi Bapak Ibu, Pak Ali sudah menyampaikan beberapa materi untuk hari ini terkait dengan sumber belajar, kemudian bahan ajar itu apa saja itu. Dan untuk modul kalau sesuai dengan peraturan itu yang sudah beri SBN itu 3 ya Bapak Ibu. Mari kita tunggu dulu Bapak Ibu untuk narasumber Pak Lalu Usman Ali untuk nanti menyampaikan materi pada hari ini. Oh ini ada saya di WA, mati laptopnya, tolong ditunggu sebentar. Karena baterainya lowbat. Tadi disampaikan beberapa terkait dengan sumber belajar, bahan ajar itu, dan sudah disampaikan terkait dengan kaitannya dengan pembelajaran. Bapak Ibu masih semangat?
Ya Ibu Ririn hadir ya dari Jogja PTUN nggih. Ini Bu Marni. Ini ada beberapa Pak Abdul Razak, Pak Vita, Ibu Evi, Jamiah, Bu Kamra, Bu Marni, Pak Ali, kemudian Bu Nur Hasanah, Bu Rahmawati, Pak Rosadi, Pak Sri Mujiatun, Bu Sundari, Pak Sunarja, Bu Sebaleni. Ini tadi Pak Lalusman sudah masuk lagi. Pak Usman. Halo. Ya, mohon maaf tadi keluar grup. Ya, saya lanjutkan. Oke, Pak. Tadi mohon maaf Bapak Ibu karena laptopnya Pak Lulu Usman baterainya habis. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi dengar suara saya nih? Jelas Pak. Oke. Jadi sederhananya adalah bahwa ketika Bapak Ibu untuk pembuatan buku ajar itu harus berdasarnya itu adalah dari silabus kalau guru ya. Kalau kita yang di dosen itu berawalnya itu dari RPS. Karena itu yang akan menjadi acuan utama kita dalam pembahasan materi. Karena buku ajar di level itu berbeda. Contoh misalkan level SD, level
SMP, SMP, SMA itu akan berbeda. Karena seperti yang sampaikan bahwa kita masih menganut teorinya Piaget dari segi psikologi pelepelan itu. Makanya itu yang harus menjadi dicamkan oleh Bapak Ibu terkait tentang penyusunan buku ajar tersebut. Adapun Bapak Ibu ya, prosedur dalam pengemasan kembali yaitu Bapak Ibu yang perlu disampaikan yaitu adalah kemampuan akan dicapai, petunjuk bagi mahasiswa atau siswa, ada latihannya, kalau buku ajar, ada ringkasannya, ada umpan balik, dan ada evaluasinya. Jadi komponen ini itu harus ada di dalam buku ajar yang Bapak Ibu lakukan. Nah, itu sebabnya buku ajar itu pasti ada soal latihannya, ada rangkumannya, itu pasti ada karena memang formatnya yang diatur itu harus ada hal itu Bapak Ibu. Nah, kemampuan kompetensi ini maksudnya nanti bisa diambilkan dari silabus Bapak Ibu. Nah, petunjuknya tinggal Bapak Ibu atur petunjuknya dalam penggunaan dari buku Ibu atau dalam pembahasan dari modul atau bab yang akan dibahas di situ. Nah, baru latihan, baru ringkas dan sebagainya. Ada juga di sini nanti ditambahkan materi Bapak Ibu, materi yang akan dibahas secara umum. Oke. Yang selanjutnya prinsip-prinsipnya Bapak Ibu ya, prinsip-prinsip pemenuhan buku ajar. Harus ada referensi, ada kecukupan, ada konsistensi di dalam penulisannya. Referensi adalah materi pelajaran hendaknya ada hubungannya dengan memberikan kontribusi bagi upaya capaian pembelajaran yang dengan kemampuan akhirnya. Nah, konsistensi berarti dia harus konsisten di dalam pembahasan antara tujuan, kompetensi, dan yang materi diajarkan. Nah, kecukupan ini berarti memberikan kecukupan waktu terhadap alokasi waktu yang Bapak Ibu ada di kelas, sehingga tergambar proses yang Bapak Ibu di SMP itu 40 menit, tergambar 40 menit itu menggambarkan modul itu akan dibahas sampai mana, apakah nanti akan ada pekerjaan di rumah oleh peserta didiknya, nah itu diatur di situ sehingga memang tergambar waktunya. Oke. Ya, sistematika ya buku ajar. Ya, ini tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Ada pendahuluannya, ada penyajian dan penutup. Ada tinjauan mata kuliahnya dan sebagainya kalau kuliah ini Bapak Ibu ya. Tapi nanti bisa disesuaikan. Ya. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan terkait tentang penulisan daftar pustaka dan sebagainya, tidak perlu kami sampaikan karena kan sudah dibahas waktu penulisan karya ilmiah dan KTI. Oke, terima kasih Mas Husen selaku moderator dan perhatian Bapak Ibu guru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Usman sudah menyampaikan terkait dengan sumber belajar, bahan ajar, dan jenis-jenisnya, dan bagaimana strategi untuk menulis bahan ajar, karena yang kita bahas ini memang modul dan mungkin besok lebih ke teknis modul untuk hari besok. Dan karena ini memang mohon maaf ini Bapak narasumber Bapak Lalu Usman Ali MPD ini berketepatan dengan kegiatan juga di kampusnya dan juga tidak bisa ditinggalkan. Saat ini kalau apabila ada pertanyaan atau diskusi sharing-sharing, kami terbatas saja, mohon maaf, salah satu saja, nanti bisa kita sharing-sharing diskusi di WhatsApp gitu. Silakan Bapak Ibu, salah satu dari Bapak Ibu yang mau diskusi ataupun tanya jawab, kami persilakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Lalu Usman Ali. Halo? Nanti di Bapak Ibu, peserta diklat, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan kepada narasumber? Kami persilahkan. Atau nanti Tidak ada ya Pak, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, akan kami akhiri untuk diklat hari ini karena mohon maaf Pak Lalu Usman Ali ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan ini sudah membagi waktu dengan kita di Lingkar Pena Indonesia. Tidak ada sepertinya Pak Lalu Usman Ali. Terima kasih Pak Lalu Usman Ali. Terima kasih Bapak Ibu peserta diklat. Diklat hari pertama untuk menulis modul pembelajaran, dan
mohon Bapak Ibu besok untuk mengikutinya juga tepat waktu biar tidak molor, karena Pak Lalu Usman Ali di sela-sela kesibukan untuk itu menjadi narasumber di Lingkar Indonesia terkait dengan menulis modul pembelajaran. Baik Bapak Ibu, nanti kami share untuk materi dan video rekaman diklat hari ini, mungkin agak sore-sore kami share. Baik, terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga tetap semangat untuk kita dan semoga selalu bahagia. Sampai ketemu besok pagi Pak Lalu Usman Ali dan Bapak Ibu peserta diklat yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.